Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Ada 3 hukum yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Kata si Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sudah reaksi. Misalkan kita punya C ditambah O2 menghasilkan CO2. Misalkan C-nya 3 gram, O2-nya 2 gram. Maka massa CO2-nya ini tinggal di total 5 gram. Di massa sebelum akan sama dengan massa sudah. Nah, pertanyaannya ketika misalkan kita punya kertas, dibakar dia menghasilkan abu. Nah, kertasnya misalkan 2 gram, ternyata abunya 0,1 gram. Nah, kemana sisanya atau 1,9 gram? Nah, sebenarnya sisanya ini tetap 1,9, hanya dia berubah bentuk menjadi CO2 dan H2O. Jadi CO2 dan H2O karena bentuknya gas, jadi dia tidak terlihat oleh kita. Jadi kalau dilihat hanya ada sekitar 0,1. Padahal kalau kita hitung CO2 dan H2O-nya itu 1,9 gram. Jadi ditambah abunya akan tetap 2 gram. Itu yang pertama. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau Gauss. Nah, kata si Gauss, perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa itu selalu tetap. Jadi misalkan kita punya C tambah O2 menjadi CO2. C dan O-nya perbandingannya misalkan 2 banding 3. Atau 2 gram dengan 3 gram. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai 2 kalinya, ini menjadi 4 gram, maka yang O2 juga 2 kalinya. Ini berarti jadi 6 gram. Kalau kita memakai 3 kalinya, berarti ini 6 gram. Berarti ini juga akan 3 kalinya. Berarti ini jadi 9 gram. Jadi perbandingannya akan selalu sama. Jadi kalau 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, dan seterusnya. Itu perbandingan massa berdasarkan si Gauss. Nah, yang berikutnya, hukum perbandingan berganda atau Dalton. Nah, kata si Dalton, jika ada 2 unsur membentuk beberapa senyawa, maka dan massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan perbandingan dengan bulat dan sederhana. Jadi misalkan kita punya N dengan O2, N2 dengan O2, ini dapat membentuk 2 senyawa, misalkan NO2 dan N2O3. Misalkan. Nah, ditanya berapa perbandingan N pada senyawa 1 dibandingkan N pada senyawa 2. Nah, untuk mendapatkan N, perbandingan N, maka kita buat O yang sama. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 3. Maka kita kali silang. Yang atas kalikan 3 dari sini, yang bawah kalikan 2 dari sini. Ini jadi N3O6. 1 kalikan 3 jadi 3. 2 kalikan 3 jadi 6. Yang bawah 2 kalikan 2 jadi 4. Ini 3 kalikan 2 jadi 6. Nah, kita lihat O-nya udah sama, 6 sama-sama 6. Maka N pada senyawa 1 bisa dibandingkan pada N senyawa 2. 3 banding 4. Maka N-nya 3 banding 4. Contoh lain. Misalkan kita punya P ditambah O. Ini misalkan bisa membentuk P2O3 dengan misalkan P3O5. Yang ditanya perbandingan P pada senyawa 1 banding P pada senyawa 2. Berarti kita samakan O-nya. Yang atas dikalikan 5 dari sini, yang bawah kalikan 3. Dari sini. Maka ini jadi P10O15. Ini jadi P9O15 juga. O-nya sudah sama, berarti P-nya pada senyawa 1 banding P senyawa 2 itu 10 banding 9. Ini hukum perbandingan berganda atau Dalton.